warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Maulana Abdillah dengan NPM 2578 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang 14.8.1 paket tracer, TCP, dan NODP communication. Pertama kita di sini disuruh masuk ke multi server. Kita buka tab desktop, lalu kita buka command prompt ping min n 192.168.1.255. Nah, di sini sudah saya mendemonstrasikan bagaimana dua protokol di layer 4 transport, yaitu TCP dan UDP. Mengelola pengiriman data di dalam jaringan. Kita akan melihat bagaimana komputer mengirim berbagai macam data aplikasi secara bersamaan serta menguji aspek keandalan nomor port hingga mekanisme kontrol dari kedua protokol tersebut. Pindah ke simulation mode. Buka HTTP client. Lalu kita masuk ke web browser. Nah, kita di sini ngetik 192.168.1.254. Klik go, minimize. Kita minimize dulu. Go. Lalu sekarang kita buka FTP client. Lalu kita buka command prompt, klik FTP 192.168.1.254. Lalu kita klik minimize. Lalu sekarang kita buka DNS client. Buka command prompt, kita klik ns lookup multi server ptu, enter. Lalu kita klik minimize. Buka email client. Buka aplikasi email. Klik compose. Isi kolom itu dengan user at multiserver ptu. Tekan enter. Klik isi subjek dan body bebas. Halo. Nah, sudah. Sekarang klik tombol capture and forward sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5.
6, 7. Jika sudah, langkah pertama adalah melihat fenomena multiphasing. Di layar bisa kita lihat bahwa seluruh komputer klien, HTTP, FTP, DNS, bahkan dan email secara bersamaan melemparkan paket data yang mereka tuju ke switch. Meskipun ada banyak data dari aplikasi yang berbeda, semuanya dikirim melalui kabel tunggal yang sama yang menuju multi-server. Hal ini bisa terjadi karena data dipotong-potong menjadi bagian kecil dan diberi identitas unik warna-warni amplop yang berbeda. Ini membantu kita membedakan jenis protokol pada aplikasi yang sedang berjalan. Langkah selanjutnya kita harus membedah TCP, lalu kita reset simulationnya, edit filter, show all node, terus edit filter, kita pilih HTTP dan TCP aja. Jika sudah, kita kembali ke web browser. Web browser di HTTP client, lalu klik go lagi, lalu sekarang kita klik. Nah, sini sudah. Nah, sini sudah. Yang ini kita lihat. Ya Allah, apaan sini nggak bisa dibuka? Sini sudah. Kita masuk ke tab on outbound, lalu kita buka ke TCP, PDU details, outbound PDU details, ke bawah menemukan kolom bagian tersebut, tunjukkan nilai source port, destination port. Sini source portnya 1027, destination portnya 80. Perhatikan amplop TCP pertama ini. Alasan mengapa data HTTP tidak langsung dikirim adalah karena TCP dikenal dengan TCP three-way handshake. Jika kita intip isi bungkusan TCP ini, terdapat nilai source port acak di atas 124, destination portnya standar HTTP, serta nilai sequence number awal. Lihat juga pada kolom flag di sini, bits SYN, flags, bit, dan juga SYN. Ini adalah sinyal tanda perkenalan yang membuktikan bahwa komunikasi TCP bersifat reliable atau andal. Ia tidak akan mengirim data aplikasi sebelum memastikan bahwa server tujuan benar-benar siap terhubung. Nah, setelah itu kita harus tutup jendela PDU, klik atas forward, klik capture forward beberapa kali hingga masuk ke server, hingga ke multi server, hingga menuju tanda centang hijau. Centang hijau sudah ada. Klik amplop tersebut di switch ya, multi server. Nah, sini sudah. Ketika server membalas, posisi port dibalik, nilai sequence disesuaikan, dan flag berubah menjadi SYN ACK acknowledge. Setelah jabatan tangan 3 tahap ini selesai dan status dinyatakan established, barulah data HTTPS yang sesungguhnya diizinkan meluncur melalui kabel mekanisme pelacakan nomor urut data atau sequence number. Inilah yang membuat TCP sangat aman dan anti gagal. Selanjutnya kita membedah UDP. Kita reset simulation, klik edit filter, hapus semua. Lalu kita di sini hanya menambahkan DNS,
DNS what the hell. DNS dan UDP oh ini UDP. Nah, selanjutnya kita buka command prompt di DNS client, klik NS lookup tadi. Nah, di sini kita langsung minimize, klik capture-nya satu kali hingga muncul satu amplop yang menuju ke Swiss. Ya Allah. Nggak mau kebuka dia. Selanjutnya kita mari bandingkan dengan protokol kedua yaitu DHCP. Kenapa ini? Selanjutnya kita harus bandingkan dengan protokol kedua yaitu UDP, User Data Program. Yaitu UDP User Data Lalu Lintas. Bisa kita lihat berapa pada tab nih. Ya Allah, ini kemana sih? Apa nggak mau muncul sih dia ini? Selanjutnya mari kita bandingkan dengan protokol. Bisa kita lihat bersama pada tab PDU Details, Inbound. Di sini tidak ada sequence number, tidak ada acknowledge number, dan tidak ada flag. UDP bersifat connectionless, artinya tidak melakukan jabat tangan, langsung menembakkan data ke server tanpa memedulikan apakah tujuan siap atau tidak. Ini membuat UDP jauh lebih cepat namun tidak menjamin keandalan pengiriman data. Membedah, selanjutnya kita membedah email. Kita reset simulation, soal node-nya juga di reset. Edit filternya kita ke POP3, terus SMTP dan juga TCP. Selanjutnya klik aplikasi email, simulasikan komposnya kayak tadi. Seperti di awal tadi kita menggunakan ini user add multiserver PTPTU. Kita halo dek, kita send, lalu kita klik convert satu kali, lalu buka amplop. Terakhir kita beralih
Lalu ke lalu lintas saat kita memeriksa paket yang disiapkan oleh email klien, kita melihat bahwa lalu lintas email kembali menggunakan protokol DCP di layer 4, yang berarti komunikasi ini membutuhkan keandalan tinggi agar isi surat elektronik tidak ada yang korup atau hilang. Jika tidak perhatikan, nomor port tujuan protokol SMTP untuk mengirim email akan mengarah pada TCP port 25, sedangkan jika kita tidak bertindak sebagai penerima yang menarik email dari server, protokol, dan POP3 akan bekerja menggunakan TCP port 10. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.